sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Ananda Anwar dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Tempat di kalian, kemudian keluarkan alat tulis kalian seperti buku, pulpen, pensil, penghapus, semuanya dikeluarkan dari tas. Sudah? Ya. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Aulia, kemana? Ya, kemana? Sakit? Izin? Atau Alfa? Tidak berangkat? Alasannya karena? Ya, alasannya apa ya? Tidak ada keterangannya. Baik, anak-anak sekalian. Hari ini kita semua akan belajar ya di pagi yang cerah ini. Sebelum belajar, Bapak minta coba semuanya berdiri. 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 Nah, baik teman-teman sekalian, kita semuanya akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, lagunya yaitu Maju Tak Gentar. Bisa semuanya? Bisa. Yo, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Yo, semangat ya.
adalah salah satu lagu wajib nasional, ya. Agar kita itu selalu mengenang jasa para pahlawan, ya, dan juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara yang sangat kita cintai ini, ya. Tentunya dulu para pejuang berjuang, ya, mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi penerus harus tetap semangat untuk belajar. Seperti halnya barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan dengannya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, jadi bagi anak yang tidak mau belajar, dia akan mengalami kebodohan dalam sepanjang hidupnya. Baik anak-anak sekalian, silakan kalian boleh duduk kembali. Apakah hari ini semangat? Semangat dong, tentunya harus semangat. Nah, untuk menambah semangat kalian pada pembelajaran pagi hari ini, coba Bapak minta semuanya melakukan tepuk semangat, ya. Tetapi tidak usah berdiri, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Bisa kan? Ya. Hitungan ketiga kita mulai, ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih. Berarti hari ini kalian semangat, ya. Baik, kalau semangat perhatikan ke depan. Nah, mau bernyanyi lagi atau tidak? Mau, ya. Duduk saja, oke? Nah, ini sudah ada teksnya. Nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan nada pada hari Minggu. Bisa? Bisa dong, tentunya. Bisa? Oke. Kalau bisa, kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu, ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, dan gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Nah, teman-teman sekalian, tahukah kalian bahwa ini lagu yang barusan kalian nyanyikan itu ternyata ada salah satu materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kira-kira kalian melihat apa saja di dalam lagu tersebut? Ada gunung, sawah, ada ekosistem, ada laut dan lain sebagainya. Nah, salah satu materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu ada tentang komponen ekosistem. Baik, ya. Nah, nanti setelah pembelajaran kalian diharapkan bisa menemukan hubungan antar komponen ekosistem dengan benar. Kemudian kalian mampu membandingkan hewan berdasar jenis makanannya dengan tepat. Kemudian kalian mampu untuk menulis tabel tentang penggolongan hewan berdasar jenis makanannya dengan tepat. Selanjutnya kalian mampu menemukan kalimat utama atau pokok pikiran utama dan informasi penting pada teks yang sangat tepat. Dan yang paling terakhir, kalian mampu untuk menulis kalimat utama atau pokok pikiran utama pada teks non-fiksi secara tepat. Nah, baik anak-anakku, coba perhatikan ke depan. Di sini Bapak akan menayangkan satu buah video, ya. Nanti kalian coba lihat, amati, ya. Kira-kira ini video tentang apa, ya? Bisa? Baik.
Jadi jembatan ini adalah selain luas dan menyebabkan genangan banjir. Tapi dari mana asal semua sampah ini? Semuanya ini berasal dari orang yang membawa sampah sembarangan di jalan. Nah, terkait video yang Bapak tampilkan ini, ya, kira-kira apa sih yang kalian lihat dari video tersebut? Ya? Betul sekali. Jadi sampah yang banyak mengalir di aliran sungai bisa menyebabkan banjir. Pernah tidak kalian melihat di lingkungan kalian sungai itu tercemar oleh sampah? Pernah kan? Nah, pernah? Ya? Betul, pertanyaannya bagus sekali. Kenapa sampah yang dibuang ke sungai itu bisa menyebabkan banjir? Ya, karena sampah yang sering dibuang oleh orang-orang ke sungai itu sampah itu akan semakin banyak. Sampah akan menumpuk dan mengalir di aliran sungai, sehingga yang harusnya aliran sungai itu bisa mengalir dengan lancar karena sampah tersebut, sehingga aliran sungai tersumbat. Nah, kalau sudah tersumbat, akhirnya ketika air datang kemudian bisa menyebabkan banjir. Betul sekali. Beri tepuk tangan buat Ainur. Itu video pertama Bapak. Sekarang ada video kedua. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Nah, dari video tersebut, kira-kira video ini berada di mana ya? Di mana? Di sawah. Apakah kalian pernah pergi ke sawah? Pernah. Nah, hewan apa saja yang pernah kalian temui di sawah? Ya. Kata. Bulu. Apa lagi? Ular. Kadal. Apa lagi? Banyak tentunya ya hewan-hewan yang berada pada sawah tersebut. Nah, kemudian pernahkah kalian melihat bagaimana sih interaksi antara hewan tersebut di sawah? Pernah tidak melihatnya? Pernah tidak? Ayo, pernah melihat tidak? Pernah tidak? Nah, ya. Nah, jadi bagaimana sih interaksi hewan tersebut? Nah, kemudian komponen-komponen apa sajakah yang ada pada sawah tersebut? Nah, baik, kita perhatikan semuanya ke depan. Nah, ternyata yang tadi itu ada sungai, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Sawah. Itu termasuk ke dalam salah satu komponen ekosistem. Nah, ternyata ekosistem itu dibagi ke dalam dua bagian, ya kan? Yang pertama ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, siapa yang tahu apa itu ekosistem alami dan ekosistem buatan? Ya, teman. Ekosistem alami, ekosistem yang sudah tersedia di alam. Betul. Sedangkan ekosistem buatan? Ekosistem buatan, ekosistem yang sengaja dibuat manusia. Tepuk tangan. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Anwar tadi, bahwa ekosistem alami itu ekosistem yang sudah ada, tersedia di alam, ya kan? Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya, siapakah yang menciptakan ekosistem alami
itu jadi dibuat sendiri oleh manusia. Mari perhatikan contohnya. Nah, ekosistem alami itu ada contohnya sungai, laut, gunung. Nah, pertanyaannya, apakah gunung itu bisa dibuat oleh manusia? Tidak bisa, sudah tersedia di alam. Paham ya? Nah, kemudian kalau ekosistem gua kan ada apa saja? Ada sawah, ada kolam, ada juga bendungan. Siapa yang membuat? Manusia. Paham sampai di sini? Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah berbicara tentang ekosistem, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih ekosistem itu? Kita lihat. Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan juga tak hidup di sebuah lingkungan. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, perhatikan coba. Panji, hewan nomor 1, hewan apa namanya? Tikus. Betul. Nomor 2, tikus. Betul. Nomor 3, ada padi, ada tikus, ada ular. Nah, sekarang pertanyaannya, hewan yang di nomor 1 itu kan tikus, ya? Hewan yang nomor 2 juga tikus. Lantas apa yang membedakan hewan nomor 1 dan hewan nomor 2? Nomor 2 lebih banyak pintar, sementara nomor 1 hanya 1. Nomor 3 bermacam-macam hewan kan? Ya kan? Nah, pintar sekali. Coba perhatikan lagi. Nah, ternyata ekosistem itu terdiri dari individu, populasi, dan juga komunitas. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan apa itu individu, apa itu populasi, dan apa itu komunitas? Ya, silakan Gali. Betul. Tepuk tangan buat Gali. Kata Gali bahwa individu itu adalah hewan yang hanya satu, ya kan? Tunggal, ya. Organismenya tunggal, hanya satu. Kalau misalkan tikus ya tikus, kucing ya itu kucing, ya. Burung elang ya hanya burung elang. Sementara tadi Gali menyatakan bahwa populasi itu hewannya banyak tapi jenisnya masih sama, seperti hari pada gambar. Tikusnya banyak kan? Ya kan? Tidak hanya satu. Nah, itulah yang dinamakan populasi. Artinya populasi itu adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Paham? Yang sejenis. Yang sejenis itu yang bagaimana, Pak? Sama. Tapi jumlahnya banyak. Itu yang dinamakan populasi. Nah, sementara komunitas itu adalah kumpulan dari populasi, ya, yang mendiami suatu wilayah tertentu. Contohnya, misalkan ini komunitas apa kira-kira berada di mana? Sawah kan? Ada padi, kemudian ada tikus, kemudian ada ular, dan juga burung. Bisa dipahami anak-anak, Bu? Bisa ya? Nah, sekarang lihat kembali, tolong perhatikan. Tadi kalian di awal sudah melihat video ya, Panji ya? Sudah melihat video. Video yang kedua, itu Panji melihat apa di sana tadi? Sawah. Betul tidak? Di sawah itu kira-kira hewan apa saja sih yang banyak di sawah itu? Tikus kan salah satunya, betul? Tikus. Kemudian kalian pernah tidak pergi ke kebun? Pernah melihat kambing? Pernah. Nah, yang ketiga, pernahkah kalian melihat harimau? Tidak mungkin secara langsung. Kenapa? Karena harimau merupakan hewan yang buas ya. Jadi kalau kalian melihat secara langsung, otomatis nanti kalian bisa dimakan. Begitu kan? Nah, baik anak-anak sekalian.
Kita lihat tikus. Kira-kira tikus itu makanannya apa saja ya selain padi? Keju? Daging bisa ya? Oke, pinter. Kalau kambing? Rumput, dedaunan, tumbuhan, sayuran bisa makan? Bisa. Tapi biasanya kalau kambing itu makannya apa sih makanan pokoknya? Rumput. Nah, sekarang kalau harimau? Ya kan? Pernah tidak harimau memakan rumput? Tidak pernah kan? Harimau tentunya makanannya adalah daging. Pintar. Nah, ternyata berdasarkan penggolongan jenis makanannya, ya, hewan dibagi ke dalam 3 golongan. Ke dalam berapa golongan, anak? Ke dalam 3 golongan, yaitu ada hewan herbivora. Nah, betul. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu herbivora, apa itu karnivora, apa itu omnivora? Ya, Anita. Betul sekali, ya, betul yang dikatakan Anita. Herbivora itu dia adalah hewannya, makanan utamanya itu dia memakan tumbuhan. Sementara karnivora, hewan itu dia memakannya daging kan. Nah, sementara omnivora dia bisa makan bisa rumput bisa. Nah, kita kembali lagi ke gambar yang di atas. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Ainun, kira-kira harimau ini termasuk ke dalam kelompok hewan mana? Herbivora, karnivora, atau omnivora? Karnivora, betul. Tepuk tangan. Kambing termasuk ke dalam hewan apa? Herbivora, betul. Nah, sekarang kali tikus termasuk ke dalam hewan omnivora, betul. Nah, sekarang pertanyaan dari Bapak, silakan kalian kembangkan lebih jauh lagi. Kira-kira selain ketiga hewan yang Bapak tampilkan, hewan mana lagi yang termasuk ke dalam hewan herbivora? Ayo. Herbivora. Sapi, betul. Terus. Jerapah. Ayo. Kambing, gajah, apalagi? Kuda, betul. Nah, hewan itu kan hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Sekarang berikan lagi contoh hewan karnivora selain harimau. Singa, terus serigala, burung, ya kan? Sekarang beri contoh selain tikus yang termasuk ke dalam hewan omnivora. Bisa? Ayam? Bisa? Dan juga tikus. Baik, anak sekalian. Nah, Bapak di sini sudah menampilkan suatu teks, ya. Teks ini yaitu tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, Bapak minta satu orang saja, tetapi yang lain juga memperhatikan, ya. Karena ini teksnya ada 1, 2, 3, ya. Bapak minta untuk teks pertama siapa yang mau membacakan? Ya, Anwar silakan baca di situ, kelihatan? Baca yang mana? Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir,
hidro dan ekosistem tumbuhan merupakan ekosistem yang menciptakan media untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan beberapa ekosistem buatan. Baik, terima kasih untuk Ananda Ahmad sudah membacakan. Mari kita lihat kembali. Nah, dari bacaan di atas kita dapat menentukan pokok pikiran utama dari setiap paragraf. Tadi ada berapa paragraf sih? Ada 3 yang dibacakan apa? Paragraf pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran utama dari sebuah paragraf? Nah, jadi pokok pikiran atau ide pokok namanya berbeda-beda ya, bisa ide pokok, bisa pokok pikiran, bisa kalimat utama, itu intinya maknanya sama. Maksudnya bagaimana? Jadi ide pokok atau pokok pikiran atau kalimat utama itu merupakan gagasan utama yang menjadi inti dari pengembangan paragraf tersebut. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Nah, tadi kan Anwar sudah membacakan di paragraf pertama. Itu pada dasarnya ekosistem yang ada di sini dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Sampai terus terakhirnya adalah ekosistem buatan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk menentukan ide pokok itu kalian bisa melihat ciri-cirinya. Kalau bentuknya benar, ide pokok itu bisa ada di awal, ya, bisa juga ada di akhir, bisa juga ada di awal ataupun dan juga akhir. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Nah, ada satu cara lagi yang lebih cepat untuk menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kalau perhatikan, nah, cirinya cari setelah titik, ya, setelah titik ada tidak kata yang diulang dari kalimat tersebut. Contoh di bagian pertama, ini kan pada dasarnya sampai titiknya di mana? Darat kan? Ya, kita lihat di kalimat keduanya. Ya, di kalimat 2 ada tidak kata yang diulang dari kalimat pertama? Ada tidak? Ada kan? Apa itu? Ekosistem. Siapa yang jawab tadi? Ya, betul. Betul. Nah, jadi kalimat pertama itu ada kata yang diulang. Adalah ekosistem. Di sini ada ekosistem. Berarti kalimat utamanya di mana? Sudah pasti kalimat utamanya itu ada di awal, bukan di akhir. Paham? Jadi kalimat utamanya apa, Pak? Berarti kalimat utamanya adalah pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Itu ide pokoknya. Ya kan? Itu ide pokoknya. Nah, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat dan seterusnya itu adalah kalimat pendukungnya. Tetapi kalimat utama atau inti dari paragraf tersebut adanya yaitu di awal. Caranya begitu, ya. Cari kalimatnya sampai tanda titik, kemudian setelah itu cari di kalimat setelahnya ada tidak kata yang diulang dari kalimat pertama. Kalau ada, sudah pasti kalimat ide pokoknya ada di awal. Paham? Paham ya? Baik teman-teman sekalian, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Oke? Kelompok pertama, kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Nah, nanti dalam kegiatan kelompok ini kalian akan berdiskusi, ya, dengan teman sekelompokmu. Kelompok 1 berdiskusi dengan kelompok 1, kelompok 2 akan berdiskusi dengan kelompok
membuat LKPD. Apa itu LKPD? LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di dalamnya isinya ada apa saja, Pak? Di dalamnya isinya tentu tentang soal, ya, yang akan kalian bahas bersama-sama bersama teman sekelompok kalian untuk didiskusikan. Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, LKPD ini dalamnya berisi muatan pelajaran IPA juga bahasa Indonesia. Baik, Bapak langsung akan membagikan. Ini untuk kelompok 1. Silakan. Ini untuk kelompok 2. Silakan diskusikan kelompok 3. Nah, untuk peraturannya, silakan kalian di situ kan ada nama kelompok, kemudian tulis nama anggotanya siapa saja. Ya, tulis saja secukupnya. Nah, setelah itu mohon perhatian untuk menambah referensi sumber informasi kalian untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Silakan kalian boleh mengeluarkan handphone. Kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya ya melalui internet. Silakan handphonenya dikeluarkan. Silakan handphonenya dikeluarkan. Sudah? Handphone dikeluarkan? Kelompok 3 bawa. Bagus. Nah, selain itu juga Bapak sudah membuat bahan ajar. Ya, bahan ajar ini juga tentunya sebagai sumber informasi yang bisa kalian ambil untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Bisa dipahami? Bisa ya? Bapak akan membagikan. Silakan berdiskusi. Yang itu sudah satu aja nih, Mas. Silakan kerjakan. Nah, ini kan ada kolom. Kita kerjakan. Nah, nanti untuk LKPD Bahasa Indonesia, kalian bisa lihat dari sini, ya, teksnya ya. Silakan berdiskusi, teman. Nah, ini kan ada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Kan ditentukan ide pokoknya, ya kan? Nah, nanti ide pokoknya kalian bisa lihat dari sana. Tadi kan yang ide pokok pertama sudah kan dijelaskan. Nah, silakan kalian tuliskan dalam tabel ini. Sudah, tinggal yang ini. Nah, ini kan ada 3 ya yang harus kalian isi untuk menentukan ide pokok. Tadi yang pertama di paragraf pertama itu kan sudah, ya kan? Tinggal kalian tuliskan di sini. Nanti yang kedua ya di paragraf kedua. Caranya seperti tadi, ya, bisa dipahami. Begitupun dengan paragraf yang ketiga. Kalian tuliskan di sini. Ya, jadi ide pokok itu yang intinya apa? Ya kan? Jadi seperti itu. Kalau di kalimat pertama, di kalimat kedua itu ada kata bulan di kalimat pertama, maka itulah ide pokoknya. Ya, tinggal itu. Ya kan? Satu yang ide pokok aja langsung. Nah, itu. Tadi yang pertama ide pokoknya apa? Dari pada dasarnya sampai dengan ekosistem, sampai ekosistem Bu. Itu, silakan tulis. Ya. Inti paragraf pertama itu dilihat coba dari pada dasarnya sampai dengan ekosistem Bu. Bahkan silakan tulis. Silakan tulis di sini. Ini untuk paragraf pertama.
Kalau begitu langsung aja, Umar, langsung ke paragraf kedua. Ya, paragraf keduanya cari di kalimat di pokoknya. Untuk kelompok 3 silakan bisa langsung di paragraf 3 diisinya. Cari ide pokoknya. Ya. Patokannya ya sampai titik. Kalau sudah bisa kata yang bilang nanti itulah ide pokoknya. Karena Bapak tunggu sampai kalian selesai semuanya mengerjakan LKPD. Ini ya, ini yang ketiga berarti ini. Lihat titiknya ada di mana? Ini kan, sampai sini. Nah di kalimat keduanya ada kata yang mengulang enggak? Ada juga kan? Berarti ide pokoknya ada di mana? Di awal. Nah, inilah ide pokoknya. Nah, kelompok itu sudah? Nah. Kelompok 2 sudah? Silakan tulis dulu. Boleh buka HP, boleh silakan cari informasi sebanyak-banyaknya lewat internet. Gak apa-apa, silakan. Nah. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Belum? Kelompok 3? Silakan. Nanti kalau sudah semuanya, kalian akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok, dipresentasikan di depannya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Ini kelompok 1. Langsung aja. Sudah. Nanti ini dulu yang terakhir. Ya silakan Bapak persilakan kepada kelompok mana yang mau maju mempresentasikan hasilnya terlebih dulu. Ya silakan. Beri tepuk tangan buat kelompok pertama. Ya, tepuk tangan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Ainon, apakah dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 2 bertanya. Silakan. Cukup di tempat saja. Ada yang bertanya kan? Kenapa hewan-hewan yang disebutkan tadi termasuk hewan herbivora? Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Betul pertanyaan dari Arman. Mengapa sih hewan-hewan yang tadi disampaikan oleh kelompok pertama dikatakan hewan herbivora ya? Karena apa tadi itu?
Karena hewan-hewan tersebut jenis makanan pokoknya adalah tumbuhan. Silakan kelompok kedua baca untuk menjelaskan. Ya, Mas. Harimau, burung elang, singa. Jenis makanannya? Daging, karnivora, daging, karnivora. Ya, jadi nama hewannya harimau, jenis makanannya daging, kelompok hewan karnivora. Burung elang, nama hewannya, jenis makanannya daging, kelompok hewannya karnivora. Yang ketiga, singa, jenis makanannya daging, kemudian kelompok hewannya karnivora. Nah, dari presentasi kelompok 2, apakah ada yang bertanyakan? Ya, silakan Aina. Kenapa harimau termasuk karnivora? Kenapa harimau termasuk hewan karnivora? Ya, betul. Jadi, kenapa harimau termasuk hewan karnivora? Karena harimau makanannya daging. Ya, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok ketiga. Ya, apakah ada yang mau bertanya terhadap? Ya, silakan kelompok kedua. Kenapa ayam dan itu termasuk omnivora? Karena hewan tersebut bisa makan daging dan juga bisa makan lobster. Betul sekali, tepuk tangan. Betul sekali ya. Nah, sekarang kelompok mana yang mau maju? Ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi ya dari RKPD penguatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok. Cuk, ya silakan di tempat berdiri. Kelompok 3, kira-kira di paragraf ini mana lagi yang termasuk ke dalam ide pokok? Kamu di paragraf berapa? Ketiga. Silakan paragraf ketiga itu ide pokoknya apa? Betul sekali, tepuk tangan. Kamu dua? Silakan di paragraf kedua. Berdiri. Ya, betul, tepuk tangan. Kelompok pertama. Ide pokoknya? Betul sekali. Sudah paham ya? Paham? Nah, sudah paham tidak? Nah, untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi yang tadi sudah Bapak berikan, nah sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi. Ya, soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Bisa ya? Bapak akan bagikan soal evaluasinya. Nah kan, soal evaluasinya akan dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan kerjakan. Bapak tunggu sampai 10 menit ya. Kalau kalian sudah mengerjakan, silakan
kalian kumpulkan di meja Bapak. Ada apa? Oh, belum dapat. Nih. Kalau sudah, nanti kumpulkan ya di meja Bapak. Nanti dikumpulkannya lewat perwakilan saja ya. Dikumpulkannya. Dan silakan dikumpulkan. Kumpulkan lewat perwakilan saja. Silakan dikumpulkan. Sebentar Bapak akan menilai hasil dari evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Ya, terima kasih. Kumpulkan. Silakan bagikan lagi. Silakan, Pak. Silakan, kelompok 2. Nah, kalau perhatian, bagi anak-anak yang coba kalian lihat nilainya, bagi anak-anak yang nilainya di bawah 65 nanti akan mengadakan remedial, ya. Sementara anak-anak yang sudah nilainya di atas 65 maka akan melakukan pengajaran. Baik anak-anakku, silakan duduk kembali yang penting. Nah, sekarang Bapak ini mau bertanya nih, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan, ya, silakan. Kesimpulannya apa? Yang lain dengarkan, yang dengarkan. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu berarti kita pertama tadi sudah belajar tentang komponen ekosistem. Ya, di dalamnya komponen ekosistem itu terdiri dari ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang tadi apa namanya? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, ya. Kemudian kita juga tadi sudah belajar tentang cara mencari ide pokok atau kalimat utama atau gagasan utama. Nah, baik anak sekalian, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, adakah materi yang belum kalian pahami? Ada atau tidak? Atau ada materi yang mengalami apa susah ya? Susah. Oh, berarti materi susah, Pak, saya masih susah. Ada tidak? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah Pak. Baik anak-anak sekalian, untuk tugas selanjutnya kalian silakan pelajari ya tema 5
subtema 2 di rumah. Bisa dipahami? Bisa ya? Silakan. Baik anak sekalian, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ya, mari kita semua berdoa. Ya, Bapak minta Anwar untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Untuk yang tadi, Anwar akan memimpin doa untuk kita pulang. Cepat.